Heboh penembakan Charlie Kirk, seorang aktivis konservatif di Amerika dan juga pendiri Turning Point USA. Seorang yang masih muda, karismatik, ganteng, ya, tapi juga terkenal rasis. Bahkan tidak pasti dia juga pro sama Semriwil dan bahkan pernah menyatakan bahwa Valentina itu tidak ada. Saya harus pakai samaran ya untuk menyebut dua entitas itu daripada nanti rekomendasinya ditahan sama YouTube. Nah, di tengah-tengah kehebohan tentang kematian Charlie Kirk, pendukung setia dari Donald Trump, ya, yang tentunya menghiasi berbagai lini masa di sosial media, muncul juga sebuah video di mana dia menertawakan Nabi Muhammad sebagai seorang pedofil. Ini cuplikan videonya. Is it true that he married a 9-year-old named Aisha? No, he actually married a 6-year-old. Oh, I'm Aisha. sorry. Okay. So that would be pedophile. Yep. Nah, akhirnya kolom komentar penuh dengan segala caci maki, kutukan, termasuk doa supaya Charlie Kirk akan abadi di neraka. Saya selalu menginginkan bahwa umat muslim itu bisa lebih cerdas. Jadi bukan cuman ibadahnya aja rajin, tapi kita juga punya kecerdasan intelektual dan emosional. Ya, jadi penghinaan itu akan selalu ada. Maka ayo kita biasakan kita respon dengan kepala dingin. Dan di video ini kita akan sama-sama kritisi kisah periwayatan tentang Nabi Muhammad yang katanya menikahi Aisyah di usia 6 tahun. Simak video ini sampai tuntas. Oke, bola-bola Mas Wim, saya mau disclaimer ya. Dalam video ini saya tidak sedang membela Nabi secara per se ya. Tapi sebetulnya yang saya bela pada kali ini adalah ilmu ya. Saya membela intelektual dan saya membela keadilan. Jadi sebetulnya tuduhan terkait Nabi Muhammad yang menikahi anak di bawah umur ya, yang otomatis kan banyak yang menganggap beliau itu sebagai seorang pedofil ya, jadi orang yang tertarik secara seksual terhadap anak-anak di bawah umur ya. Itu bukan tanpa alasan, karena memang itu ada di hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari ya. Di situ disebutkan bahwa Nabi menikahiku ketika aku berumur 6 tahun dan beliau menggauliku ketika aku berumur 9 tahun. Nah, cuman masalahnya gini, kita jangan keburu-buru ya, karena periwayatan Nabi Muhammad dalam menikahi Aisyah ya, putri dari Abu Bakar itu kan sebetulnya periwayatan ini cuma datang dari satu periwayatan saja ya, yaitu lewat Hisham ya, periwayatan Hisham bin Urwah yang mendengar dari ayahnya, kemudian ayahnya mendengar cerita dari Aisyah ya. Masalahnya kita juga bisa menemukan bahwa catatan ulama klasik ya itu menyebut Hisham itu di masa tuanya. Jadi ketika beliau meriwayatkan periwayatan ini ya setelah beliau pindah ke Irak itu hafalannya sudah mulai lemah. Jadi beliaunya mau ngomong 16 ya, tapi karena keselot ya udah tua gitu ya, ngomongnya jadi 6 gitu ya. Jadi Sita Ta'asyar jadi Sitah gitu kan. Nah, maka dari itu sebetulnya dalam kita menyikapi berbagai periwayatan hadis hanya karena itu distempel sahih, kemudian itu menjadi final, tidak terbantahkan, tidak boleh dikritisi ya, kalau menurut saya itu jelas menyederhanakan permasalahan. Karena apa? Terkait dengan pernikahan ya Nabi Muhammad SAW pada Aisyah itu sebetulnya ada juga loh periwayatan lain yang mungkin menggugurkan versi beliau menikahi Aisyah di usia 6 tahun atau 9 tahun itu. Oke, sebelum kita ngebahas tentang versi hadis yang lain tentang kapan Rasulullah itu menikahi Aisyah, kita mundur ya, melihat tentang sejarah. Jadi kita memperbandingkan sejarah bagaimana kebiasaan orang-orang pada zaman di mana Nabi hidup. Jadi, apakah kebiasaan menikah orang di usia muda itu hanya ada di masyarakat Arab? Ya ternyata enggak. Jadi itu juga terjadi di China, di Eropa ya. Jadi salah satu contohnya ya. Jadi Raja Richard II yang hidup di abad ke-13 itu di sini dituliskan bahwa beliau menikah pada tahun 1396. Jadi waktu itu usia beliau 29 tahun dengan Isabella of Valois ya. Jadi putri dari Raja Charles VI dari Prancis yang usianya baru 6 tahun. Ya, sama dengan Aisyah versi hadisnya Bukhari dan Muslim. Dan pernikahan ini sebetulnya lebih ke pernikahan politik ya. Jadi antara kerajaan Inggris dan Prancis untuk mengakhiri perang 100 tahun. Jadi dengan adanya pernikahan ini menjadi pertanda bahwa perang di antara kedua kerajaan itu harus segera berakhir ya. Dan memang kebanyakan pernikahan di zaman itu ya, jadi kisah bangsawan ya menikahi gadis di usia dini itu memang kebanyakan didorong oleh kebutuhan aliansi politik. Kan
persatuan antar keluarga bangsawan itu kan bisa dengan efektif menghentikan potensi permusuhan. Nah, kadang-kadang karena putri dari bangsawan yang potensi menjadi musuh itu usianya masih terlalu muda ya. Nah, daripada menunggu si gadis kecil bangsawan itu tumbuh menjadi usia remaja dan kemudian malah jatuh cinta sama anaknya penjual dawet gitu ya, lebih baik dinikahi di usia muda oleh bangsawan tersebut. Jadi ini memang kebutuhan aliansi politik. Ya persis. Jadi Nabi Muhammad itu menikahi Aisyah itu kan untuk memperkuat aliansi politik dengan sahabat beliau yang paling setia, yaitu Abu Bakar. Ya. Tapi sejarah ini bukan berarti kita membenarkan ya praktik semacam itu. Ini kan sekedar menunjukkan bahwa kita ini nggak bisa asal pakai standar abad 21 ini untuk ngejudge yang terjadi di abad ke-7. Nah, jadi sebetulnya terkait dengan hadis yang meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu menikahi Aisyah yang usia 6 tahun itu sebetulnya juga banyak mendapatkan kritik dari cendekiawan-cendekiawan Muslim, sejarawan-sejarawan ya, misalnya Muhammad Ali ya, seorang penulis dari India ya, sekitar 1 abad lalu ya, dengan bukunya Muhammad the Prophet ya. Kemudian di sini ada juga Theo Savanas ya, seorang Amerika keturunan India juga. Ya, beliau punya buku yang berjudul The Myth of Aisha's Age at Marriage. Bahkan Karen Armstrong ya, itu salah satu penulis novel favorit saya, itu dalam bukunya Muhammad a Prophet of Our Time itu mengkritik keras versi tersebut. Karena apa? Ternyata ada periwayatan dari catatan yang lain, yaitu dari tulisan Ibnu Katsir ya, dalam kitabnya Al-Bidayah wa An-Nihayah. Jadi beliau itu adalah sejarawan yang hidup di beberapa ratus tahun setelah Nabi Muhammad meninggal ya. Itu dalam buku beliau ya, kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah. Di sini tuliskan di jilid ke-8 halaman 346. Di situ dikatakan bahwa Asma binti Abi Bakar Asy-Siddiq itu wafat pada tahun 73 Hijriah dengan usianya 100 tahun. Jadi Asma itu adalah salah satu putri dari sahabat Nabi Abu Bakar. Dalam catatan sejarah diceritakan bahwa Asma yang merupakan saudara dari Aisyah itu selisihnya 10 tahun. Jadi kalau kita hitung mundur ya, berarti kalau memang di tahun 73 usia Asma itu 100 tahun, berarti Aisyah ketika menikah dengan Nabi usianya itu sekitar 17 atau 18 tahun. Bukan 6 tahun. Kok jauh ya? Ya karena gini hitungannya. Jadi Asma wafat usia 100 tahun di tahun 73 Hijriah. Berarti kan Asma kan lahirnya sekitar 27 tahun sebelum hijrah. Nah, karena selisih usia Asma dengan Aisyah itu 10 tahun, dan situ dituliskan bahwa Nabi menikahi Aisyah itu kan di tahun 2 Hijriah ya. Nah, otomatis ketemu ini Aisyah itu sebetulnya berusia antara 17 sampai 18 tahun. Nah, apakah versi ini otomatis lebih benar daripada versi yang 6 tahun? Ya belum tentu juga, tapi inilah metodologi sejarah ya. Jadi sejarah itu yang menimbang semua informasi yang ada. Jadi bukan asal comot yang paling sensasional aja gitu. Apalagi comot versi yang paling bisa dibuat untuk menghina-hina gitu kan. Artinya kalau kita dipaksa dengan mudah untuk mempercayai versi yang Nabi menikahi Aisyah di usia 6 tahun, ya kenapa kita nggak boleh juga berpegang pada versi yang 17 atau 18 tahun. Nah, makanya itu sebagai seorang muslim tentu diajarkan bahwa Al-Quran itu adalah batu uji ya. Jadi dikatakan juga sebagai Al-Furqan ya, artinya pembeda antara yang benar dan yang salah. Makanya itu kan kalau di surat Al-Baqarah ya, ayat 185, itu kan dikatakan bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan atau pembeda antara yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah. Otomatis ketika kita punya dua versi, yaitu versi 6 tahun dan versi 17 tahun, ya sudah, bisa nggak kita jadikan Al-Quran sebagai batu uji? Dan ternyata salah satu syarat etis ya menikahi seorang gadis menurut Al-Quran, kita bisa lihat di surat 4 ayat 6 ya, surat An-Nisa ayat 6, bahwa menikahi seorang gadis itu harus cukup umur. Nah, sekarang kalau kita berbicara seorang gadis yang usianya 6 tahun, ya mau bagaimanapun ya, mau dibenarkan, mau kita katakan bahwa itu ya itu standar orang di zaman dulu, ya mau bagaimanapun secara biologis dan secara psikis, gadis usia 6 tahun atau 9 tahun itu jelas belum cukup umur gitu ya, menstruasi aja belum gitu kan. Dan sejarah ya mencatat bahwa pada zaman itu rata-rata menstruasi wanita di zaman itu dimulai dari usia 13 sampai 17 tahun. Memang kita tahu bahwa di zaman sekarang anak-anak bisa menstruasi lebih cepat ya, bisa di 11 tahun sudah menstruasi, ya itu karena memang ada perbaikan nutrisi gitu ya, jadi menstruasinya lebih cepat.
Sementara kalau kita perhatikan dalam catatan sejarah yang ada di kehidupan masyarakat Arab pada saat itu, ya menikahi gadis 6 tahun itu juga bukan hal yang lazim. Ya, jadi ya aneh juga gitu kan. Nah, itu kan perlu kita pikirkan apakah Nabi Muhammad sebagai seorang suri tauladan itu akan melakukan praktek yang tidak lazim seperti itu. Jadi ketika surah An-Nisa ayat 6 itu mensyaratkan cukup umur sebelum menikah, dan kalau ada riwayat yang bertabrakan dengan Al-Qur'an ya seperti hadis yang menyebut Aisyah 6 tahun ketika dinikahi, ya apakah kita masih kekeh harus pertahankan? Nah, jadi setelah apa yang saya jelaskan ini, saya tahu bahwa orang-orang yang Islamofobik itu juga akan menolak ya karena mereka memang butuh narasi itu untuk black campaign ya, untuk ngata-ngatain Islam gitu kan. Nah, cuman yang masalahnya itu di kalangan umat Islam itu juga tidak sedikit yang juga kekeh sepakat dengan versi Aisyah 6 tahun ya, dan tidak jarang itu justru muncul dari para ustadz, para kiai ya yang menelan mentah-mentah versi 6 tahun tadi ya. Apakah itu sebenarnya justifikasi ya? Ya Nabi aja seneng sama kaum muda, kita boleh juga dong. Maka jangan heran kalau banyak kasus santriwati di bawah umur yang jadi korban ya pembenaran nafsu atas nama agama. Jadi boleh-boleh Mas Wim, hadis itu memang penting ya dalam literasi Islam. Tapi jelas hadis itu bukan kitab suci kedua. Karena apa? Kalau kalian tahu bahwa hadis itu mulai dibukukan itu selisih berapa tahun ayo dari meninggalnya Nabi Muhammad? Ternyata 2 abad, 200 tahun. Bayangin, kemudian dikasih stempel sahih gitu kan. Ya terus ya bukan berarti itu menjadi mutlak benar tanpa kritik. Jadi bayangkan ya rentang waktu 200 tahun, kemudian kan kalau hadis itu kan kurang lebih seperti ini ya. Jadi katakanlah Bukhari mencatat ya periwayatan dari seseorang, orang itu bilang saya diceritain oleh bapak saya diceritain oleh tetangganya, tetangga saya diceritain oleh hansip ya kakeknya diceritakan oleh pedagang sapi, tetangganya, bulenya seperti itu, dan terus kemudian sampai ke Nabi, bahwa Nabi berkata bla 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 bla, yang kadang-kadang ceritanya panjang. Yakin 200 tahun nggak ada distorsi sama sekali. Karena saya sendiri pernah mencoba eksperimen, ya ini saya kasih cuplikannya ya. Eksperimen sederhana, saya membuat pesan yang hanya berupa gestur badan ya, yang kemudian digilirkan ke 10 orang saja dalam waktu kurang dari 5 menit, hasil akhirnya bisa beda jauh. Kita asumsikan bahwa anak-anak yang saya buat eksperimen itu tidak berupaya untuk nge-twist ya dari pesan yang saya sampaikan di awal ya. Itu aja bisa hasilnya beda, apalagi 2 abad kita juga tidak tahu motivasinya orang yang dikatakan sebagai perawi itu, apakah dia punya muatan pribadi atau bagaimana gitu kan. Dan kemudian ya setelah 2 abad kita percaya begitu saja ya kan. Nah makanya kan orang Jawa kan bilang ya, lek dititipi duwe iku iso kelong, tapi dititipi omongan iku bisa imbuh kan gitu ya. Nah makanya ini menarik ini ya. Jadi dari sekian banyak hadis yang ada, menurut Bolo-Bolo hadis mana yang terbaik? Hadisnya Bukhari, hadisnya Muslim, hadisnya Tirmizi? Ternyata ayo kita lihat jawabannya di Quran. Di situ ada di surat Az-Zumar ya, surat 39 ayat 23. Hadis terbaik disebut sebagai ahsanal hadis. Apakah ahsanal hadis itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah Al-Quran itu sendiri yang disebut sebagai hadis terbaik. Sementara hadis-hadis lain, hadis itu artinya perkataan kan ya, berita ya, itu disebut sebagai hadis yang lemah alias lahwal hadis. Nah tuh. Nah maka dari itu kalau bagi saya ya sepanjang hadis itu pertama ada dasarnya di Al-Quran. Nah yang paling penting ini tidak bertentangan ya dengan ajaran Al-Quran. Atau yang ketiga, tidak bertentangan dengan akal sehat. Ya sudah, ambil aja, pakai aja nggak apa-apa. Orang ngeributin soal apakah hadis kebersihan adalah sebagian daripada iman. Dikatakan bahwa itu lemah lah. Nggak ngurus buat saya, mau itu bagus, nggak menyalahi Al-Quran, ya kan, nggak bertentangan dengan akal sehat. Pakai aja. Tapi kalau katakanlah hadis ya Nabi menikahi anak di bawah umur bertentangan langsung dengan surat An-Nisa tadi, ya boleh dong nggak kita pakai ya. Makanya sekarang pilihannya ada di kalian ya. Kalian mau terus marah-marah setiap kali Nabi dihina, atau kita coba sekarang menjadi muslim yang kritis ya, mau berpikir sehingga ketika kita harus bela agama, kita bela dengan ilmu dan sikap yang elegan. Nah terutama buat kalian yang masih nyaman dengan versi Aisyah 6 tahun dinikahi Nabi, ya silakan, tapi ya nggak usah ngamuk-ngamuk sampai salto ya kalau Nabi Anda terus-terusan dikatain sebagai pedofil.